Perkenalkan, nama saya Inta Permatasari, NIM 021753. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 7 langkah cara diagnosis PAK di tempat kerja dengan kasus perempuan berusia 40 tahun yang bekerja selama 10 tahun di industri sepatu pada bagian pengeleman sol sepatu mengalami keluhan baal atau kebas atau mati rasa pada jari-jari tangan kanan. Jadi langkah-langkah yang pertama adalah dengan diagnosis klinis. Diagnosis klinis dapat dilakukan oleh dokter perusahaan. Nah, tahapannya adalah amnesis. Amnesis adalah bertanya kepada pekerja langsung atau kepada keluarga atau kepada teman pekerja dengan pertanyaan basic seperti keluhan utama yang dinyatakan bahwa baal atau mati rasa pada jari-jari tangan kanan. Lalu ada riwayat perjalanan penyakit, yaitu dirasakan semenjak 5 tahun terakhir. Ada juga riwayat penyakit terdahulu yang ternyata tidak ada, dan riwayat-riwayat lainnya. Lalu ada pemeriksaan fisik dengan 4 cara, yaitu melihat, meraba, perkusi, dan mendengarkan dengan stetoskop. Lalu ada pemeriksaan tanda vital seperti nadi, pernafasan, tekanan darah, dan lain-lain. Lalu ada juga pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk memperkuat diagnosis pemeriksaan fisik. Lalu tahapan yang kedua adalah menentukan pajanan. Yang disebutkan di sini adalah benzen yang terkandung pada lem yang digunakan untuk merekatkan sol sepatu. Nah, untuk kandungannya kita dapat melakukan pengetesan dengan memasukkan sampel ke lab kimia, atau kita dapat melihat komposisi dari bahan tersebut. Lalu tahapan yang ketiga adalah menentukan hubungan antara pajanan dan penyakit. Nah, untuk menentukan hubungan pajanan dengan penyakit, maka kita harus memperhatikan banyak hal. Antara lain adalah penyakit dari keluarga. Jadi dari pekerja ini, ibu dari pekerja memiliki penyakit diabetes yang memungkinkan pekerja memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena diabetes. Lalu ada hubungan lainnya, misal pada bahan kimia. Ternyata bahan kimia setelah dilakukan pengukuran, bahan kimia itu melebihi NaB, yang disebutkan adalah benzen. Benzennya melebihi NaB yang ada. Lalu ada juga ternyata bahwa setiap pekerja tidak pernah menggunakan APD, padahal disebutkan bahwa pekerja sering menggunakan tangan atau jari untuk mengoleskan lem ke sol sepatu yang dapat menyebabkan bahan kimia itu terserap melalui jaringan kulit. Lalu tahapan yang keempat adalah menentukan besar pajanan. Jadi di sini untuk menentukan besar pajanan ada kualitatif dan kuantitatif. Yang kuantitatif itu melihat pada data pengukuran. Nah, data pengukuran ini menunjukkan hasil bahwa kandungan benzen pada lem itu melebihi NaB yang ternyata kandungannya adalah 1 ppm, sedangkan pekerja bekerja selama 8 jam per hari kerja selama 10 tahun. Nah, NaB-nya itu ternyata 0,5 ppm per 8 jam hari kerja, yang berarti melebihi 0,5 ppm. Nah, ada juga kualitatif, yang berarti kita harus bertanya langsung kepada pekerja. Terus ada juga yang ke-5 itu menentukan faktor peranan individu. Nah, faktor peranan individu ini dapat mempercepat terjadinya PAK atau menurunkan kemungkinan terjadinya PAK. Seperti pada kasus pekerja ini, dia memiliki riwayat penyakit keluarga yang memungkinkan menurunkan kemungkinan terjadinya PAK. Tapi pekerja juga ada fakta bahwa pekerja tidak pernah menggunakan APD, yang berarti dapat mempercepat terjadinya PAK, seperti itu. Lalu ada tahapan yang keenam, yaitu menentukan faktor lain di luar pekerjaan. Ini salah satunya, contohnya adalah gaya hidup dari pekerja itu sendiri. Lalu yang ketujuh adalah menentukan diagnosis penyakit akibat kerja. Nah, untuk menentukan diagnosis akibat kerja ini, itu ruang lingkup seorang dokter perusahaan. Namun kita sebagai ahli K3 dapat melakukan perbaikan dan analisis lanjutan terhadap hal ini. Antara lain adalah fakta bahwa NaB di industri tersebut melebihi batas yang ada. Oleh karena itu harus dilakukan pengendalian. Antara lain adalah misal pada bahan kimia benzen yang melebihi batas NaB, maka pengendaliannya adalah mengganti bahan kimia tersebut dengan bahan yang lebih aman
dan atau mengurangi dosis penggunaannya, atau juga dengan mengurangi jam kerja pekerja yang kontak dengan bahan kimia tersebut. Jadi NAB-nya terpenuhi. Jadi ada juga dengan penerapan penggunaan APD yang dibutuhkan, tapi penggunaan APD ini harus dibarengi dengan pengurangan dari dosis yang berlebihan itu. Jadi di sini NAB dari bahan kimia benzen dapat ditemui di Permenaker nomor 5 tahun 2018. Nah, sekian dari penjelasan saya. Saya harap saya cukup baik untuk menjelaskannya, jadi dapat mudah dimengerti. Terima kasih.